yang diucapkan oleh Presiden adalah Pancasila sudah final. Pancasila nggak pernah final. Kita ingin Pancasila diinterpretasikan, dikondisikan agar supaya bisa jadi bahan percakapan bersama. Kalau dia final, dia jadi alat ukur, dan alat ukur itu yang berbahaya. Satu kali Pancasila jadi alat ukur, maka yang disebut kebinekaan itu selesai. Kalau saya menulis tentang Pancasila sebagai panacea, itu yang ngomelin gue lebih banyak daripada yang diam. Kalau saya muji, tiba-tiba Anda mau ganti Pancasila? Buset. Kalau kita mau uji Pancasila dari kacamata filosofi, Anda segera menemukan kontradiksi di dalam Pancasila. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Pancasila buruk, tapi konsekuensi dari menguji Pancasila, Anda akan menemukan kontradiksi. Saya tulis di situ misalnya, dalil ketuhanan itu bertentangan dengan dalil kerakyatan. Gitu kan bisa disakui, tidak mungkin disakui. Kerakyatan itu adalah filosofi bernegara yang dibuat di Eropa justru untuk membatalkan filosofi ketuhanan. Itu pikiran modern. Sementara ketuhanan itu pikiran abad pertengahan. Tapi kalau kita bilang itu dianggap mengganti Pancasila. Padahal kita ingin agar supaya kita paham origins episteme dari Pancasila, supaya kita nggak masuk pada penafsiran ateistik soal Pancasila itu bersumber dari peradaban Nusantara. Dari mana peradaban Nusantara mengenal Pancasila itu? Dulu saya pernah terangin satu persatu. Coba Anda lihat misalnya, Bung Karno itu menulis Pancasila dengan referensi Marxisme, sosialisme, French Revolution, kemerdekaan Amerika, Sang Cui dari Sun Yat-sen. Jadi Bung Karno menulis Pancasila dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan global. Karena itu dia tulis dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Sanskerta. Bung Karno juga paham bahasa Sanskerta. Di perpustakaannya nggak ada satu buku Sanskerta. Tapi kita mengatakan bahwa enggak, Pancasila itu asli bumi Indonesia, nggak ada yang asli pada Pancasila. Tapi kita takut untuk mengatakan itu. Padahal kalau kita bongkar satu-satu, sila pertama itu monoteisme, itu bukan sila asli Indonesia. Monoteisme apalagi yang direduksi oleh keputusan 3 menteri, itu jelas-jelas agama impor. Nasrani agama impor, Islam agama impor, Yahudi agama impor. Monoteisme itu adanya di Timur Tengah. Yang ada di Indonesia itu animisme, ateisme, politeisme. Itu sebetulnya orang-orang yang berpindah agama dari agama asli Nusantara pergi pada agama Barat. Ini palsu sebetulnya yang terjadi di kita. Kalau kita mau jujur mengucapkan secara intelektual, nggak ada keraguan bahwa kita ingin agar supaya Pancasila dimengerti secara akademis, secara politik, secara filosofi, supaya dia nggak jadi alat yang bisa dipakai untuk gebuk orang, dipakai untuk menghina orang, dipakai untuk menyingkirkan lawan politik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu paham humanisme baru ada di abad 18 ketika kita belajar tentang revolusi Prancis, bahwa rakyat itu setara, bahwa kepala Louis XVI itu bisa dipenggal dari badannya, membuktikan bahwa kepala raja tidak sakral. Itu dasar dari humanisme. Egalite, fraternite, liberté. Alam pikiran kita tidak mengenal humanisme. Sampai 30 tahun lalu orang masih potong kepala orang di Kalimantan. Jadi humanisme adalah ideologi modern, ideologi kontemporer, supaya kita sama dan sejajar. Sila ketiga apalagi persatuan. Persatuan itu baru kita pelajari setelah Immanuel Kant menulis tentang reason and nation. Jadi asal-usul kita kan tidak bersatu justru. Persatuan dalam pengertian nasionalisme adalah ide modern, ide yang dibikin di Eropa. Apalagi sila keempat, demokrasi. Demokrasi bukan ideologi asli Indonesia. Di dalam sistem kerajaan Jawa, kalau Anda mau bertemu dengan raja, Anda mesti nyesok di situ. Bukan demokrasi.
nggak ada pilkada dalam politik Jawa kuno. Demokrasi ide modern, tidak berasal dari artefak bangsa Indonesia. Keadilan sosial sila kelima, nggak ada keadilan sosial di dalam sistem kerajaan di Indonesia. Adil itu kalau raja kasihani, Anda dikasih sedekah oleh raja, bukan karena perpu perpajakan ada keadilan. Jadi kalau kita lihat seluruhnya, Pancasila itu adalah ide barat, ide dunia global pada waktu itu. Tapi kita bikin dia jadi sakral dan kita tidak mau tangkap esensi dari penyusunan Pancasila bahwa Bung Karno sangat cerdas sehingga mampu memadukan seluruh sistem berpikir dunia. Itu intinya. Beda dengan pemimpin hari ini. Kesederhanaan pikiran tidak dengan sendirinya searah dengan kesederhanaan ini. Tapi saya mesti mengucapkan itu supaya Pancasila jangan dijadikan sebagai doktrin. Karena itu akan tergantung siapa yang pakai doktrin.